Shalom. Kali ini saya akan bahas mengenai satu tema ajaran ya Bapak Ibu ya, yaitu pelajaran dari 7 angin ajaran yang mengguncang gereja perdana Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sejak gereja berdiri pada hari Pentakosta, iblis tidak pernah berhenti berusaha untuk meruntuhkan fondasinya Bapak Ibu. Ia tahu ia tidak dapat menghancurkan gereja dari luar, karena alam maut tidak akan menguasainya Bapak Ibu. Maka ia menyerang dari dalam, melalui ajaran-ajaran yang terdengar rohani, namun menyimpang dari pewahyuan Allah. Hari ini kita belajar 7 ajaran yang pernah mengguncang gereja mula-mula ya. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena bidat bukan sekedar kesalahan logika Bapak Ibu, tetapi patah hati rohani, memalsukan siapa Yesus itu. Dan ketika kita salah mengenal Yesus, kita salah menerima keselamatan Bapak Ibu. Mari kita lihat satu persatu ya. Ebionisme. Kepercayaan ebionisme ini berprinsip pada kata-kata ini. Yesus hanyalah manusia yang diangkat Allah. Ini hati-hati Bapak Ibu. Orang ebion tidak menolak Yesus. Mereka menolak keilahiannya. Mereka berkata, Yesus adalah manusia saleh, guru agung, hamba Tuhan, tetapi bukan Allah. Mereka menyukai ayat Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia. Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Esa. Namun, Bapak Ibu, Yesus bukan menjadi Allah. Ia datang sebagai Allah. Karena itu gereja menjawab, Yohanes 1 ayat 1 dan 14, bahwa firman itu adalah Allah. Ibrani 1 ayat 8, Bapa menyebut anak Allah. Kolose 1 ayat 16, ia pencipta segala sesuatu Bapak Ibu. Inilah ajaran sesat pertama, mengagumi Yesus tetapi tidak menyembah Dia. Yang kedua Bapak Ibu, Markionisme. Prinsip mereka, Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru itu berbeda. Marcion melihat Allah Perjanjian Lama sebagai Allah murka dan hukum, sedangkan Yesus adalah Allah kasih. Ia mengutip 2 Korintus 3 ayat 6, hukum mematikan. Lukas 5 ayat 37, anggur baru dan kirbat lama. Tetapi Bapak Ibu, Injil tidak memperkenalkan dua Allah. Allah yang sama yang berfirman melalui Musa, juga yang berbicara di dalam anak. Karena itu gereja menjawab, Ibrani 1 ayat 1-3, Allah yang sama berbicara di dalam anak. Ini pasti. Matius 5 ayat 17, Yesus mengenal Taurat. Bukan tidak ada dia pada saat itu. Matius 3 ayat 6, Aku Tuhan tidak berubah. Nah, inilah ajaran sesat yang kedua, Bapak Ibu. Memisahkan kasih Allah dan kekudusan Allah. Ini. Yang ketiga, monarkianisme dinamis atau yang biasa disebut adopsionisme. Ini prinsip mereka, Yesus diangkat menjadi anak Allah pada saat ia dibaptis. Ajaran ini menyukai Markus 1 ayat 11. Engkau anakku. Bunyinya, intinya. Kisah 2 ayat 22. Yesus manusia yang dibuktikan Allah. Ini. Tetapi jika Yesus baru menjadi anak Allah ketika dewasa, maka tidak ada inkarnasi, Bapak Ibu. Gereja menjawab makanya di Yohanes 8 ayat 58, Yesus eksis sebelum Abraham. Nah, lo. Filipi 2 ayat 6, ia dalam rupa Allah. Ayo. Mika 5 ayat 2, asal-usulnya sejak purbakala. Nah, inilah ajaran sesat yang ketiga, Bapak Ibu ya. Menerima Yesus sebagai teladan, tetapi menolak ia sebagai Tuhan kekal ini. Tadi ada monarkianisme
dinamis. Kali ini ajaran sesat yang keempat, Bapak Ibu. Monarkianisme modalistik atau yang kita kenal Sabellianisme ini. Ini banyak contohnya di negara kita. Prinsip mereka, Allah hanya satu pribadi, tapi punya 3 peran. Ini berbahaya, Bapak Ibu. Mereka menyukai ayat-ayat ini. Yesaya 9 ayat 6. Anak disebut Bapa kekal. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Tetapi Bapak Ibu ya, jika Allah itu hanya satu pribadi, maka siapa yang mengutus Yesus, coba? Siapa yang didoakan oleh Yesus? Siapa yang turun sebagai Roh Kudus? Gereja menjawab, Matius 3 ayat 16-17. Bapa, Anak, dan Roh tampak bersama. Ini. Yohanes 14-16. Anak berdoa kepada Bapa untuk mengirim Roh. Yohanes 17. Ini adalah relasi dari pribadi-pribadi, Bapak Ibu. Ini jalan sesat yang keempat ya. Menyatukan Allah secara berlebihan sampai kehilangan relasi Tritunggalnya. Ajaran sesat yang kelima, Triteisme. Ini lebih aneh lagi, Bapak Ibu. Tritunggal dianggap sebagai 3 Allah yang berbeda. Ini kebalikan dari modalisme. Mereka menyukai Kisah Para Rasul 7 ayat 56. Yesus di sebelah kanan Allah. Ini. Yohanes 17 ayat 3. Bapa satu-satunya Allah yang benar. Ini. Tapi Bapak Ibu, gereja tidak pernah mengajarkan 3 Allah. Gereja mengajarkan satu esensi di dalam 3 pribadi. Gereja menjawab, Bapak Ibu, Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa. Allah itu Echad. Sema Israel. Matius 28 ayat 19. Nama Bapa, Anak, dan Roh. Tunggal ini. Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama Allah, tetapi adalah Allah. Inilah ajaran sesat yang kelima, Bapak Ibu ya. Memecah alam jadi 3 entitas terpisah. Ajaran sesat yang keenam, subordinianisme. Apa prinsip mereka? Mereka berprinsip Allah lebih rendah daripada Bapa di dalam esensi. Ayat favorit mereka begini. Yohanes 14 ayat 28. Bapa lebih besar. 1 Korintus 11 ayat 3. Kepala Kristus ialah Allah. 1 Korintus 15:28. Anak takluk kepada Bapa. Tetapi Bapak Ibu, Yesus merendahkan diri bukan karena ia lebih rendah, tetapi karena ia menjadi manusia, Bapak Ibu. Gereja menjawab, Filipi 2 ayat 6-8. Ia mengosongkan diri. Ibrani 1 ayat 3. Ia gambar wujud Bapa. Yohanes 5 ayat 23. Anak dihormati seperti Bapa. Ini adalah ajaran sesat yang keenam. Mengaburkan inkarnasi dengan menganggap Yesus lebih rendah hakikatnya itu. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini yang paling besar ini. Dan paling menimbulkan masalah sehingga harus diputuskan di dalam Konsili Nikea tahun 325, Bapak Ibu ya. Arianisme. Anak diciptakan, bukan kekal. Inilah bidat yang paling berbahaya di abad keempat, Bapak Ibu. Ayat favoritnya, Amsal 8 ayat 22. Tuhan menciptakan aku. Ini ditafsir sebagai logos. Kolose 1 ayat 15. Anak sulung dari ciptaan. Yohanes 14 ayat 28. Bapa lebih besar. Lagi-lagi dipakai ini. Tapi Bapak Ibu ya, jika Yesus itu makhluk Bapak Ibu, maka ia tidak akan dapat menyelamatkan. Ia bukan penyembahan yang sah. Dan salib kehilangan makna jadinya. Maka gereja menjawab, Yohanes 1 ayat 1-3, ia adalah Allah dan pencipta. Kolose 1 ayat 16-17, semua datang melalui dia. Ibrani 1 ayat 8, anak disebut Allah. Karena itu, Nikea menegaskan
homoousios, sehakikat dengan Bapa. Inilah ajaran sesat yang ketujuh, menolak keilahian penuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, apa pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari hal-hal ini? Bidat muncul ketika orang memilih ayat, bukan seluruh firman. Perhatikan. Bidat lahir ketika manusia memaksa misteri Allah masuk ke logika manusia. Celaka ini. Dan bidat terjadi ketika kasih tanpa kebenaran atau kebenaran tanpa pengenalan yang benar. Karena itu kita harus menjaga iman. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan penyembahan. Bukan dengan fanatisme, tetapi dengan kebenaran. Bukan dengan tradisi manusia, tetapi dengan pewahyuan Allah, Bapak Ibu. Kiranya gereja Tuhan tetap berdiri kokoh di atas dasar satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Amin.